Selamat malam semuanya. Nama saya Paus Patrio Subardi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan e-learning pada perusahaan software. Oke, kita akan membahas yang pertama, permasalahan apa sih yang terjadi pada bagian pembuatan software. Yang kedua, permasalahan yang sering muncul di bagian pembuatan software. Dan yang ketiga, pentingnya learning bagi organisasi maupun perusahaan yang saya jalani ini. Yang keempat, kendala saat mengimplementasikan e-learning. Dan yang kelima itu langkah-langkah untuk meyakinkan pimpinan dan karyawan itu menggunakan e-learning. Oke. Yang pertama itu permasalahan apa sih yang sering terjadi pada bagian pembuatan software? Mungkin yang pertama-tama itu e-learning mulai diterapkan pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi dampak atas pandemi COVID-19 ini banyak memukul perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan kecil mungkin ya, kecil maupun besar. Tapi ada hal positifnya yang bisa kita ambil dari krisis ini ya, salah satunya peluang untuk kita mempelajari e-learning tersebut. Jadi dengan adanya pandemi ini, maka kita bisa menggunakan e-learning tersebut. Di kala penerapan work home, mungkin bagi para perusahaan yang menerapkan work home, sebagian besar karyawannya harus menyesuaikan diri dengan pola kerja yang baru. Jadi mungkin biasanya yang mungkin kita tatap muka, jadi sekarang via online. Biasanya sih via banyak platform yang menyediakan online tersebut seperti Zoom mungkin atau Google Meet. Maka fungsi kuota e-learning juga memegang peran penting bagi perusahaan bisa menerapkan dan menggunakan e-learning untuk meningkatkan kemampuan karyawannya sehingga perusahaan tersebut menjadi lebih dinamis. Oke, untuk yang kedua itu permasalahan yang sering muncul bagi bagian yang untuk membuat bagian software tersebut. Mungkin yang pertama bagian yang sering muncul itu ketidaksiapan melakukan change management. Di sini maksudnya change management itu lebih dalam konteks orang-orang maupun para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Harus disadari bahwa keberhasilan implementasi e-learning sangat tergantung dari penerima maupun respon para penggunanya. Mungkin dalam hal ini karyawan perusahaan yang berada di perusahaan tersebut ya. Jadi implementasi e-learning dapat dikatakan sukses apabila ada antusiasme yang tinggi dari penggunanya dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai target perusahaan. Salah satu tantangan yang perlu dipikirkan dengan matang oleh manajemen adalah mungkin merubah proses ataupun daya belajar yang diterapkan sebelumnya, mungkin dulu konvensional manual, jadi sekarang lebih ke basis online maupun otomatis lah istilahnya ya. Jadi karyawan perusahaan tersebut selama proses pembelajaran e-learning tersebut
lebih didominasi dengan metode konvensional, khususnya pelatihan di kelas Mako. Jadi mungkin supaya terbiasa harus dilakukan training classroom, di mana ada peran penting bagi seorang instruktur atau trainer yang memberikan pelatihan. Maka dengan e-learning peran itu akan menjadi hilang. Oleh karenanya, perusahaan harus membuat kebijakan yang tepat yang dapat memberikan rangsangan kepada para karyawan agar mau berpartisipasi secara aktif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Mungkin dengan cara pemberian reward kepada peserta yang mungkin resultnya sangat baik, jadi supaya meningkatkan motivasi karyawan tersebut agar lebih tinggi dalam mempelajari bagian e-learning. Nah, yang kedua itu ketidaksiapan infrastruktur teknologi. Jadi mungkin yang dimaksud di sini tuh tanpa adanya teknologi yang memadai, mungkin sangat mustahil untuk kita menerapkan maupun mengimplementasikan e-learning tersebut, sehingga teknologi tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana pendukung dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Mungkin keberadaan teknologi yang memadai menjadi satu faktor kunci keberhasilan dan kesuksesan implementasi e-learning tersebut di perusahaan. Mungkin salah satu contoh kegagalan yang sering terjadi adalah masalah bandwidth ya. Perusahaan tidak memperhitungkan dengan cermat kapasitas bandwidth yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan e-learning dan kaitannya dengan proses operasional perusahaan. Yang kemudian terjadi adalah keberadaan e-learning justru dianggap menjadi sebuah penghambat proses operasional perusahaan. Jadi kondisi ini kemungkinan diikuti dengan langkah untuk mengurangi kapasitas bandwidth untuk penggunaan e-learning. Jadi mungkin dampak yang dirasakan kalian tersebut, proses via e-learning menjadi sangat lambat, khususnya dalam proses penggunaan materi. Mungkin pada saat kita melakukan rapat maupun kerja secara online sangat tidak nyaman bagi para penggunanya. Ketika ini terjadi, dapat dikatakan bahwa penerapan e-learning telah setengah jalan menuju kegagalan mungkin ya. Karena seperti yang tadi saya jelaskan di poin sebelumnya, keberhasilan e-learning tergantung bagaimana penerima maupun responnya dari segi para penggunanya. Untuk yang ketiga itu individu pelaksana yang kurang kompeten. Jadi mungkin yang dimaksud di sini itu individu-individu yang kurang kompeten itu perusahaan mungkin menganggap ya bahwa e-learning dapat dikelola oleh siapa saja. Jadi penganggapannya itu sama rata lah. Mungkin ini pemahamannya sangat salah karena dapat dikatakan bahwa e-learning merupakan perpaduan dari banyak unsur seperti edukasi, IT, art, dan multimedia. Oleh karenanya, dibutuhkan banyak figur-figur yang memiliki pengetahuan terkait dalam bidang maupun unsur tersebut. Figur yang tidak hanya paham bagaimana membuat sebuah materi yang berguna, tetapi juga figur tersebut dapat membuat bagaimana materi itu menjadi sangat menarik bagi para penggunanya, sehingga pada saat proses pembelajaran maupun saat tersebut sangat baik dan sangat terkoordinir untuk bagi para penggunanya.
Oke, untuk yang berikutnya, pentingnya learning dalam sebuah organisasi ya. Di sini ada 5. Untuk yang pertama itu meningkatkan produktivitas karyawan. Untuk yang kedua, peningkatan kinerja perusahaan. Untuk yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan suatu perusahaan. Untuk yang keempat, mampu bersaing dengan banyak perusahaan sejenis. Untuk yang kelima, fleksibel waktu. Oke, mungkin yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan itu maksudnya mungkin para karyawan akan lebih aktif ya jika menggunakan sistem learning tersebut dan bisa terpantau secara signifikan. Jadi mungkin kinerja karyawan itu seperti melakukan hal istilahnya pekerjaan kantornya maupun mengerjakan tugas-tugasnya di kantor itu bisa terpantau dengan menggunakan learning tersebut. Tentu saja ini berhubungan dengan poin yang kedua, sehingga peningkatan kinerja perusahaan itu menjadi membaik karena dengan proses produktivitas karyawan yang bagus memungkinkan kinerja perusahaan tersebut menjadi naik dan mungkin perusahaan tersebut akan menjadi lebih maju ya. Nah, untuk yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan suatu perusahaan atau instansi tersebut. Maksudnya dengan berjalannya poin 1 dan 2 tadi, maka perusahaan pun akan membuat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan dalam R tersebut menjadi sangat efektif lah, maksudnya lebih bagus untuk kedepannya dan mungkin lebih berguna bagi perusahaan yang dijalankan tersebut. Untuk yang keempat itu, maka dengan perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan tersebut, maka perusahaan mampu bersaing dengan banyaknya perusahaan sejenis dengan poin yang keempat ya. Jadi mungkin salah satu misi dan visi sebuah perusahaan itu dibangun untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan dibandingkan dengan pesaingnya kan. Jadi pastinya di Indonesia sendiri sih banyak sekali ya perusahaan yang sejenis maupun serupa itu muncul. Jadi mungkin bisa berkatan maupun perusahaan tersebut bisa membuat perusahaan yang sama lah istilahnya gitu. Mungkin hal ini bisa terjadi karena perusahaannya juga melihat gitu adanya kesuksesan yang menjamin jika membuka perusahaan yang serupa juga. Oleh karena itu, kita perusahaan akan meminta para karyawan untuk bisa mengikuti metode pembelajaran daring tersebut adalah salah satu metode lah istilahnya bisa bersaing dengan perusahaan lainnya yang serupa atau sama lah istilahnya. Dimana jika hal ini sudah terjadi, maka perusahaan akan lebih dipandang oleh masyarakat dan lebih diketahui dan dipercaya untuk menggunakan produk-produk kita ya. Untuk yang kelima, fleksibel waktu. Jadi mungkin banyak atau sering ya para karyawan itu ketika dilakukan pelatihan secara online maupun tatap muka ya, banyak itu karyawan yang mengeluh dan tidak dapat hadir karena kepepet waktu atau maupun alasan yang lain. Oleh karena itu, belajar dengan menggunakan metode learning tersebut seperti ini dapat membuat keringanan
waktu secara lebih fleksibel kepada semua karyawan yang menjadi peserta. Mungkin ini karena pembelajaran kontennya secara earning, jadi lebih mudah dibuka maupun lebih mudah diikuti, maupun mau di mana aja atau maupun kapan saja. Jadi maka tidak akan perlu membuat eh, banyak-banyak buang waktu lah istilahnya. Jadi lebih efisien dan lebih cepat. Oke, untuk yang kelima, kendala apa sih yang saat mengoperasikan airing tersebut? Jadi mungkin ya, kendalanya bagi sistem pembelajaran e-learning tersebut karena tidak semua tempat tersedia fasilitas yang sangat memadai ya, istilahnya kayak internet, terus komputer yang istilahnya itu lebih canggih lah istilahnya. Komputer yang bermasalah mungkin akan menjadi suatu kendala ya bagi para pengguna e-learning, karena mungkin bagi saya sendiri sih, pada saat kondisi saya menjelaskan program yang akan saya buat sendiri itu, jika menggunakan sistem e-learning agak sulitnya tuh pada saat menjelaskan program apa yang akan saya jalankan dan di mana letak mungkin kesalahan atau maupun perubahan yang akan dilakukan tuh lebih susah dibanding tatap muka maupun offline, karena meskipun menggunakan e-learning secara online pun pembahasannya akan lebih sangat sulit ya, karena tidak langsung real time. Jadi mungkin dengan cara melakukan tatap muka maupun offline itu bisa lebih cepat bertanya jawabnya, dan mungkin secara langsung bisa membacakan masalah yang kita bahas atau kita lakukan di saat itu juga. Jadi untuk yang kelima itu, langkah-langkah untuk meyakinkan pimpinan dan karyawannya itu untuk melakukan atau menerapkan sistem istilahnya tuh sistem e-learning ya. Jadi mungkin untuk yang pertama, kita harus memberikan kepada karyawan maupun pimpinan kita tuh penjelasan bahwa e-learning itu bisa membuat informasi yang kita dapat tuh jadi lebih sangat cepat dan sangat akurat ya dengan e-learning. Jadi kita semisalkan kita mau rapat, jadi tidak perlu misalkan setidaknya tidak terganggu oleh macetnya jalan atau gimana pun ya, atau terkendala sama waktu. Jadi dengan melakukan e-learning tersebut kita lebih efisien waktu, lebih efisien biaya, dan mungkin juga kita dengan menerapkan hal tersebut bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi mungkin sistem e-learning yang akan diterapkan ini menurut saya sih lebih efisien jika dalam kondisi hal seperti ini ya, seperti work from home ini, karena mungkin akan lebih cepat di kita melakukan pekerjaan tersebut, dan mungkin uh, efektivitas yang kita lakukan tuh akan lebih sangat apa ya, membuat perusahaan bisa berintegritas dengan perusahaan-perusahaan lainnya dan bisa bersaing. Mungkin segitu saja yang akan saya presentasikan.